Siti Khadijah radhiyallahu anha menjadi satu dari 4 wanita yang menjadi teladan dalam kehidupan Muslim. Keempatnya dijanjikan surga sesuai hadis yang dinarasikan Adz-Dzahabi. Kisah teladan Siti Khadijah tidak hanya saat dia mengakui kebenaran wahyu Allah dan mendampingi suaminya Nabi Muhammad. Dalam berbagai biografi Siti Khadijah disebutkan karakter unggulnya yang telah terlihat sebelum dia menerima Islam dan menjadi istri Rasulullah. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 10 poin keistimewaan Siti Khadijah yang punya julukan Ummul Mukminin. 1. Lahir dari keluarga revolusioner. Khadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya, Khuwailid, tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan, misal mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Khadijah memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang baik pada putrinya. Khadijah menjadi seseorang yang pintar, sukses meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika, dan punya keyakinan kuat. Dua. Julukan Khadijah. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Siti Khadijah dikatakan memiliki karakter mulia dan tegas. Karakter tersebut melukiskan besarnya penghormatan kaum Quraisy pada sosok Khadijah seperti ditulis dalam buku sirah dari Abd al-Malik ibn Hisham. Keunggulan karakter menjadikan kaum Quraisy memberi julukan At-Tahirah atau yang suci pada sosok Khadijah. Tak heran jika Khadijah diinginkan banyak pemuka Quraisy menjadi istri dari putranya. 3. Tidak menyembah berhala. Dikutip dari Abu Tislam, Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke festival. Saat di festival itulah, ada orang tua yang menyeru kepada peserta acara. Dalam seruannya dia mengatakan, telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Quraisy. Jika mereka punya kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. Seruan orang tua ini disambut ejekan, lemparan batu, dan tidak tak menyenangkan lain dari para peserta. 4. Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah tidak ikut melakukan hal kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Dia justru terlihat tenang, bijak, dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua Yahudi yang identitasnya tak dijelaskan detail tersebut. Momen ini seolah menandai takdir Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama meyakini kebenaran wahyu Allah dan memeluk Islam. Ketika peristiwa ini terjadi, Khadijah telah menjadi pedagang sukses yang kaya dan rendah hati. Dia juga dermawan terhadap hartanya pada orang lain yang membutuhkan. Sosoknya menjadi inspirasi di kalangan Quraisy untuk memiliki karakter jujur, bijak, dan pekerja keras. 5. Melamar Rasulullah. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menempuh cara sebaliknya saat menikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah melamar Nabi Muhammad melalui orang ketiga Nafisah binti Munyah, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Nafisah kemudian menyampaikan maksud Khadijah pada Abu Talib, paman Nabi Muhammad. 6. Pendukung utama Nabi Muhammad. Setelah proses lamaran,
Amirat Quraisy atau Putri Quraisy tersebut akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah. Nabi Muhammad awalnya adalah pegawai Khadijah yang memimpin rombongan dagang menuju Suriah. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Tujuh, membenarkan wahyu dari Allah. Keistimewaan Siti Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu kebenaran wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. 8. Meminta sorban Rasulullah untuk kain kafan. Dalam kitab Al-Busro dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Miliki al-Hasani, Khadijah diceritakan menggunakan seluruh hartanya untuk penyebaran Islam. Khadijah yang awalnya kaya jatuh miskin, hingga tak punya kain kafan untuk membungkus mayatnya jika meninggal. Saat itu, Khadijah dikisahkan meminta sorban yang biasa digunakan Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sebagai kafan. Namun sorban tersebut urung digunakan karena Khadijah menerima sorban yang dikirim malaikat Jibril. Kelak ada 5 orang yang menggunakan kain kafan istimewa tersebut, yaitu Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan cucu Rasulullah. Sembilan. Kisah sedih Rasulullah dan Khadijah. Kisah sedih pasangan ini terangkum dalam Amul Husni, tahun kesedihan, pada kehidupan Rasulullah. Saat itu, Rasulullah kehilangan pamannya Abu Thalib dan Khadijah karena menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya adalah pendukung utama Nabi Muhammad saat pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berpulang. Khadijah yang lahir pada 555 AD atau sebelum Masehi, berpulang pada 11 Ramadan tahun ketiga sebelum hijrah. Momen tersebut kira-kira sama dengan tanggal 22 November tahun 619 setelah Masehi. Menjelang wafat, Khadijah kembali menegaskan kesetiaan pada Rasulullah dan kebenaran atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah dikisahkan meninggal di pangkuan Rasulullah. 10. Anak Khadijah dan Rasulullah. Pasangan Khadijah dan Rasulullah diceritakan memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Namun Qasim dan Abdullah meninggal saat masih berusia anak-anak. Selanjutnya pasangan tersebut tak lagi dikaruniai anak laki-laki. Sementara anak perempuan Khadijah dan Rasulullah tumbuh dewasa, ikut dalam penyebaran Islam, dan menjadi contoh untuk para muslim. Mereka adalah Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum.